Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya. Praktikum hari ini kita akan membahas tentang fungsi loop. Jadi loop ini lingkaran ya, atau perulangan. Jadi di mana intinya kita akan belajar tentang pemrograman yang fungsinya itu menjalankan sebuah perintah, di mana perintahnya akan berjalan sendiri dari angka tertentu sampai angka tertentu, sampai syarat dan kondisi terpenuhi baru dia berhenti, gitu ya. Contoh yang simpel misalnya penjumlahan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3 tambah 1, seterusnya. Kalau kita hitung manual kan ngetik satu ya. Kalau kita buat program loop, dia otomatis bisa jalan sendiri. Jadi bisa menghitung terus gitu loh. Jadi kayak membuat perhitungan secara otomatis seperti mesin otomatis seperti itu. Nah, fungsi loop ini ada macam-macam jenisnya. Ada for loop, while loop, repeat loop, dan break. Oke ya. Kalau for loop, oke, kita pertama yang for loop. Nah, ini bagan atau skema dari loop ya. Kalau kita buat program dari A sampai C langsung selesai seperti kemarin. Kita menghitung ya. Hitung luas persegi panjang. Ya, kita masukkan panjang, lebar, masuk rumus, selesai. Jadi tidak ada yang berulang di sana, gitu ya. Kalau loop ini ada perulangan, artinya ada kondisi iya dan tidak, ada syaratnya. Misalnya mencari sebuah nilai. Kalau nilainya 5, maka dia berhenti. Kalau nggak 5, dia jalan terus misalnya ya. Kita kasih datanya dari 1 atau dari 0. Maka 0, oh 0 tidak 5, berarti jalan terus. Masih muter. Kemudian setelah 0, 1. 1, 5 enggak, oh bukan, maka dia cari lagi. 2, 5 enggak, oh cari lagi. 3. Sampai ketemu 5, berhenti. Nah itu ya kita buat program perulangan. Gitu ya. Ini kebanyak kasus seperti untuk data simulasi atau untuk data kesehatan misalnya. Misalnya kita apa ya? Menganalisis tentang kematian atau kesembuhan pasien COVID ya misalnya. Itu kan masing-masing pasien itu kan waktu sembuhnya beda-beda gitu ya. Kita tetapkan data akan berhenti kalau ditemukan kesembuhan itu sebanyak 100 orang. Jadi dari data pertama, oh sembuh, kedua sembuh, ketiga nggak sembuh, jalan terus. Sampai ketemu 100 orang yang sembuh, dia akan berhenti. Atau misalkan harinya data akan berhenti kalau yang sembuh itu harinya 30 hari misalnya. Itu kan sembuhnya macam-macam harinya ya. Begitu nyampe 30 hari dia berhenti. Banyak kasus untuk perulangan ini ya. Untuk kasus sehari-hari juga banyak. Misalnya pemilihan angka ganjil dan genap. Kalau kita secara manual bisa kita tentukan langsung, oh ini ganjil, oh ini genap. Tapi kalau misalnya komputer gimana? Kan nggak bisa. Jadi fungsi loop ini miniatur dari kecerdasan buatan. Jadi seolah kita memberikan otak pada komputer untuk memilih apakah ini genap atau ganjil. Kalau misalnya ketemu ganjil, kita bertanya genap berarti dia akan jalan terus. Jadi kita berikan sembarang angka, acak angka, komputer akan milih genap atau ganjil, genap atau ganjil, genap atau ganjil, seperti itu. Kalau untuk for yang pertama for loop ya, for loop ini dia akan menguji semua data. Jadi semua data yang kita kasihkan akan diuji semuanya, hasilnya apa. Fungsinya sederhana. For dalam kurung value ini in vector, artinya nilainya dalam sebuah nilai ya. Kemudian buka kurung kurawal, statement kurung kurawal, selesai. Jadi fungsinya hanya sedikit. Oke, kita contohnya di sini ya. Ini kita memunculkan nilai. Vektornya C1 sampai
5. Jadi di sini datanya kita berikan 1 sampai 5. Kemudian kita ingin melakukan iterasi atau melakukan looping ya. For I in vektor. Datanya kan vektor. Atasnya kan vektor datanya ya. Kalau dalam kurung I in vektor. Itu variabel ini yang akan kita panggil di sini. Print vektor I. Gitu. Jadi I itu variabel di dalam fungsi. Kalau vektor itu data di luar fungsi. Jadi untuk fungsi looping itu ada satu data, yang satunya lagi variabel dalam statement. Gitu ya. Datanya vektor. Kalau mau diganti menjadi A boleh atau C boleh. Tapi yang ini I. Atau kalau mau ganti X juga boleh. Tapi dia harus yang berbeda dengan yang atas. Kalau yang atas ini banyak data. Kalau yang di dalam ini for I in vektor, maksudnya data itu akan dijalankan dari data pertama. I itu masing-masing datanya. Jadi kalau yang data pertama vektor 10 data, maka yang I-nya data pertama apa, data kedua apa, ketiga apa, seperti itu. Jadi memang hal berbeda. Nah ini ya, hasilnya adalah ketika kita running muncul 1 sampai 10 karena datanya ada 10. Oh kalau sini 5 ya. Kalau sini 5 ya berarti bawahnya 5 seperti itu. Nah, ini kita coba di sini. Atau mungkin ini terpisah ini sebetulnya ya. Oke, kita kopikan. Untuk teman-teman nanti silakan diketik ya di R-nya. Coba dijalankan di R-nya. Kita akan buka R-nya dulu. Oke. Nah ini ya, yang pertama untuk for looping artinya kita akan membuat loop atau iterasi sebanyak data. Di mana kita menjalankan di sini kita berikan data 1 sampai 10 ya. Maka akan kita running, tinggal dikopikan. Nah hasilnya muncul data 1 sampai 10. Artinya di sini pada masing-masing 1 sampai 10 adalah masing-masing datanya. Jadi beda kalau kita menulisnya hanya C 1 sampai 10, dia menjadi satu vektor baris. Sementara kalau ini kan masing-masing datanya muncul, artinya fungsi ini menjalankan dari I1 hasilnya 1. Kalau I-nya 2, 2 gitu ya. Oke. Itu untuk for loop. Nah, jadi for loop itu menjalankan atau datanya berproses kembali sebanyak 10 data. Karena data kita berikan 10. Oke, jadi di sini ini nggak perlu ada, nggak apa-apa ya. Yang vektor itu nggak perlu ada, nggak apa-apa. Itu ternyata nggak kita pakai. Yang kita pakai kan yang fact ya. Oke.
Nah, kemudian ada yang while loop. While loop sudah belum? Masih ngetik fungsinya? Kalau ngetik fungsi di ini ya, jangan langsung di R ya. Ketik aja di Notepad atau di Word, nanti kalau sudah baru di copy paste ke R. Kalau langsung di R nanti bisa agak aneh ininya ya, datanya. Oke, untuk teman-teman yang Zoom, nanti kalau Zoom-nya ini terputus, masuk lagi ya Zoom-nya dengan ID dan password yang sama. Sudah? Nah, sekarang kita masuk ke while loop. Apa itu while loop? While loop adalah looping atau looping itu apa ya? Looping itu perulangan yang sifatnya melingkar. Artinya dia kembali ke perhitungan awal ya. Jadi pada gambarnya dia membentuk sebuah loop. Yang digunakan ketika kita telah menetapkan stop condition sebelumnya. Jadi kalau pada for itu kita nggak menetapkan kondisi berhenti. Kita berikan data 100 ya dia akan mengulang sebanyak 100. Tapi kalau yang while loop itu kita tetapkan kondisi berhentinya. Jadi kalau kita datanya 100 itu bisa tidak dilakukan perhitungan sebanyak 100. Tapi dia akan berhenti sampai kondisi yang kita tentukan. Oke. Untuk statementnya ini hampir sama seperti for loop, hanya mengganti kata depannya ya. Kalau for sini for, kalau while sini while. Ya. Nah, ini contohnya. Untuk while loop, coba C-nya contoh. Misalnya ya. Datanya kita berikan adalah kalimat contoh. Counternya 1. Artinya nanti mulai loopingnya itu dari pertama, gitu ya. Terus fungsinya while counter kurang dari 5. Oke ya. Nah, terus print kode counter sama dengan counter plus 1. Artinya di sini kita tetapkan while counter kurang dari 5. Artinya data ini atau iterasi ini atau ulangan ini berhenti ketika kurang dari 5. Kurang dari 5 itu berapa? 4. Jadi perulangan keempat dia akan berhenti. Di sini ada fiturnya adalah counter sama dengan counter plus 1. Artinya data kedua itu sama dengan data pertama ditambah 1. Begitu ya. Nah, silakan di running. Kita coba running ya ke lembar R-nya. Oke, 4. Bagaimana kalau kita rubah, misalnya di sini counternya jadi 10 misalnya ya. Nanti kita cek hasilnya seperti apa. Nah, jadi di sini iterasinya akan berhenti sampai 9 kalau nggak salah. Karena 10-nya kan nggak masuk. Iya, betul. Ini kalau kurang. Kalau misalkan lebih, kalau lebih dari 10, berarti dia akan berhenti di data ke 10. Artinya ke 11 dia udah nggak hitung. Gitu ya. Jadi bedanya tanda kurang sama tanda lebih. Kalau kurang itu betul-betul tidak boleh melewati angka itu. Oh, nggak mau ternyata ya. Oke, karena kalau yang lebih itu dia ternyata tidak membaca sebagai aturan berhenti. Jadi untuk aturan berhenti ini dia harus lebih kecil atau sama dengan ya sepertinya. Jadi ketika ditetapkan lebih itu akan bingung mungkin karena lebih dari 10 itu bisa sangat banyak seperti itu ya. Oke. Berarti tidak muncul kalau tambah 1. Kalau tambah 1 berarti belum selesai. Ini kan setelah di running, kan setelah di running dia muncul hasilnya. Tapi ini kan tidak muncul hasilnya, berarti memang fungsi ini tidak bisa dijalankan. Karena break-nya itu lebih dari 10, bisa 11, bisa 12, mungkin yang programnya bingung, lebihnya ini berapa? Jadi dia harus ada di satu titik angka. Seperti itu ya. Oke, ini contoh yang
break. Oke, contoh yang lain misalnya di sini apa itu? Oke. Kok bisa error? Coba. Ya, ya. Errornya di mana? Oh, good. Makasih dulu. Ya, dari atas dong ngetiknya. Kalau sini, ini kan mana kan harus ada statement sama dengan satu. Jadi dia ada statement dulu. Counter itu apa? Counter itu dimulai dari satu, ya. Counter itu satu poinnya. Yang counter bawah satunya, counter plus satu artinya nanti pengembangan selanjutnya datanya ditambah satu tambah satu. Makanya dia berjalan data pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Gitu ya. Yuk dicoba dulu yuk. Nah, yang ini kalau misalkan counternya kita batasi 7, berarti yang akan keluar sampai ke 5. Kalau misalkan contohnya di sini kita rubah boleh, misalnya apa ya? Selamat pagi misalnya. Maka yang akan muncul adalah tulisan selamat pagi sebanyak kondisi yang kita tetapkan, gitu ya. Jadi kan akan datanya kan berulang terus. Oke. Yang sudah bergabung nanti ikut menyimak saja ya. Karena kan terkendala ini ya, perangkat komputer. Jadi memang praktikum itu sebaiknya dilatih dengan komputer gitu ya. Tapi kalau masih belum bisa, yang menyimak nanti ketika suatu saat ke kampus bisa meminjam ruang lab untuk melatih praktikumnya ya, seperti itu. Atau minggu depan kita praktikum bareng-bareng di kampus. Oke, karena memang praktikum itu mestinya datang ke kampus. Bagaimana Leli, sudah bisa? Oke. Kalau yang itu while ya, while itu dia akan perulangannya akan berhenti sampai kondisi break yang kita tetapkan. Kalau misalkan for loop itu dia berhentinya itu untuk semua data. Jadi kalau datanya 100 dia berarti di 100. Datanya 10 ya berarti di 10. Tapi kalau while itu kita bisa menetapkan kondisi berhentinya itu sebelum rentang data selesai ya. Saya kan datanya 100. Kita bisa menentukan breaknya itu di 30. Berarti dia akan berhenti di 30. Jadi nggak bentuk sampai 100. Tapi kalau for sampai 100 sampai habis. Seperti itu. Oke. Itu yang while. Nah, ini ya. Ini contoh yang while lainnya. I sama dengan 0. Berarti I-nya itu dimulai dari 0. While I kurang dari 10. Berarti break-nya itu sampai maksimal 10. Berarti tetap 9 ya. Karena kan 10 dia udah break. Print pasta. Maksudnya diprintkan this is iteration number I. Berarti ini iterasi nomor ke I. I-nya dari 0.
Oke, tapi di sini ada statement dalam fungsinya I sama dengan I plus 1. Artinya untuk iterasi kedua itu adalah I pertama ditambah 1. 0 tambah 1, 1. I seterusnya, berarti tadi sudah 1, sebelumnya berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah ini untuk yang berjalan seperti itu ya. Oke. Jadi kalau kita kopikan atau kita ketikkan di R, hasilnya seperti ini. Ini iterasi ke 0, ini iterasi ke 1, kedua, ketiga. Nah, ini bedanya dengan yang di atas adalah yang di atas iterasi ke berapapun tulisannya sama. Selamat pagi, contoh, selamat datang. Nah, kalau yang ini karena dia fungsinya iterasi number I, sementara I-nya itu berjalan, maka otomatis dia hasilnya pun berbeda-beda sesuai dengan nomor iterasinya gitu ya. Bagaimana kalau 10-nya ini kita rubah menjadi 20 misalnya? Ya boleh, nanti akan 20 ya. Oke, kita coba dia maka hasil seperti apa. Nah, jadi iterasinya sampai 19. Jadi seberapa banyak pun iterasinya, dia berhenti sesuai dengan kondisi while yang kita tetapkan. Di sini kurang dari 20. Berarti dia berhenti di 19. Ini nanti kalau zoom-nya kalian keluar sendiri atau terputus, masuk saja lagi dengan ID dan password yang sama ya. Ini Audi, Zubi, masuk ini. Cuman yang Balkis sama Gofur nggak tahu kok belum masuk. Atau mungkin di kereta sinyalnya susah ya. Kalau si Gozi kenapa nggak masuk ini? Lagi sibuk acara. Iya mungkin Bapak dia lagi perjalanan jauh. Iya. Lagi sibuk acara ya kalau si Gozi. Hah? Nah iya makanya Anda tahu ya Gozi ini yang nikah ini saudaranya atau Gozinya yang nikah? Kurang tahu Bapak. Mungkin ada yang bisa memberikan pencerahan. Tidak ada yang tahu. Oke. Ini yang while ya. Nanti setelah ini materi akan saya share ya. Baik ini materi yang PDF-nya ataupun nanti ya kalau videonya bisa saya kirimkan misalnya. Tapi kalau tidak bisa, saya rasa materi dari PDF-nya sudah cukup ya, karena di sini kan sintaks-sintaksnya juga sama. Nanti keterangan tambahannya bisa dibaca. Oke, tadi for sudah, while sudah, yang ketiga repeat. Nah, kalau repeat ini dari kalimatnya kira-kira apa ini? Repeat itu diulang ya. Bangan. Iya, repeat itu diulang. Kalau loop itu kan lingkaran, tapi kalau repeat itu mengulang. Gitu ya. Jadi hampir loop itu lingkaran kan. Loop itu melingkar. Artinya siklusnya kembali seperti sedia kala. Tapi kalau repeat ini mengulang. Di sini contohnya hampir sama seperti kata contoh. Coba kita lihat. Datanya adalah contoh. Counternya 1, repeat. Coba counter. Oke. If counter lebih dari 4, maka dia break. Oke, jadi ini hampir sama seperti loop sebetulnya ya. Jadi repeat itu mirip seperti loop, mirip seperti for, cuman ditambah kondisi break. Nah, jadi kalau for itu tidak selalu ada break-nya, tapi kalau repeat ada break-nya. Jadi di sini ketika datanya itu lebih dari 4, maka dia berhenti. Ini kondisinya ya. Kondisi berhentinya di sini. Oke, coba kita coba yang ini. Nanti kalian coba kalau ada laptop atau komputer dicoba diketik ya. Jangan coba di copy paste.
diketik saja. Maksudnya biar untuk melatih melatih ke penguasaan kalian mengetik sintaks. Nanti kalau sudah bisa di copy paste. Tapi kalau awal copy paste nanti bisa bingung tentang tentang logika jalannya pemrograman seperti apa. Jadi harus diketik. Kalau error ditanyakan. Kalau misalnya program ini error-error ini wajar sih ya. Oke, di sini if counter besar dari 4 maka dia break. Maka dia berhenti. Oke, kalau counternya kita tambah misalnya ya 7 misalnya di sini. Maka hasilnya datanya harusnya muncul sebanyak 6 gitu ya. Nah, ya kan sebanyak 6 dia berhentinya. Artinya berhentinya looping untuk repeat ini sama seperti while, dia berhenti ketika kondisinya terpenuhi. Tapi kalau while itu tandanya kurang dari, kalau repeat tandanya lebih dari. Jadi dia mengulang sampai kondisi tertentu, itu intinya ya. Baik repeat ataupun while. Yang ini lebih dari. Kalau mau kurang juga boleh. Contohnya ini ya. Kalau yang kurang ini ya, kita berikan counternya itu kurang dari 5. Cuman 1 yang muncul. Kenapa cuma 1? Karena logikanya pada repeat, 1 itu kurang dari 5. Betul, maka dia berhenti. Kalau while enggak, while itu dia akan terus diulang sampai kurang dari 5. Berarti 4. Tapi kalau yang repeat, ketika dia kondisi sudah kurang dari 5, berhenti. Gitu ya. Kalau lebih dari 5, maka dia berhenti di ke 5. Tapi kalau kurang dari 5 itu yang while berhenti ke 4. Tapi kalau repeat pertama langsung berhenti. Karena kan 1 kurang dari 5. Gitu ya. Jadi itu bedanya antara while sama repeat. Oke, contoh yang lain misalnya. Nih ya. Contoh yang lain. Kita punya data 1 sampai 40. Yang ini ya. Vektor 2, vek 2, 1, 40. X ini kalau kalian menemukan kurang dari dan strip ini artinya sama dengan ya. Pada R sama dengan ini ada 2 cara. Oke. X-nya 10, I-nya 1. Repeat, if I sama dengan X, print found it. Artinya jika I-nya sama dengan X, maka dia tulisannya ketemu ya, atau found it. Lalu dia break. Nah, di mana I-nya I plus 1, artinya I-nya berjalan ya. I-nya berjalan dari 0 dari 1 sini ya. Dari 1 terus 1 tambah 1 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. I-nya berjalan. Nah, kalau I sama dengan X, maka dia ketemu tulisan found it, lalu dia break, berhenti. Berarti kalau dari sini I-nya 1, X-nya 10, berarti kalau I-nya sama dengan 10, dia akan berhenti. Gitu ya. Coba kita jalankan programnya. Nah ini ya. Dari 1 sampai sini not found. Tidak ditemukan. Baru ketika I-nya sama dengan X, dia tulisannya found it. Ketemu dan dia berhenti, gitu ya. Jadi berhentinya itu pada kondisi yang telah ditetapkan. Oke, nah dicoba dulu, Leli, yang diketik ini. Kalau ini panjang, mungkin ngetiknya bisa di Word dulu ya, jangan langsung di R. Tapi kalau mau di R nggak apa. Takutnya kalau di R itu pada baris tertentu dia error, ngulang lagi. Jadi nanti bahasa pemrogramannya itu kurang rapi karena ada error-errornya di sana. Gitu ya.
Ini nanti kalau mati masuk lagi ya dengan ID dan password yang sama.